Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Oktavinda Irastuti dari Perbankan Syariah 2019. Sini saya akan membuat tutorial untuk jurnal penyesuaian dan kawan-kawannya. Oke. Untuk yang pertama, ini saya tunjukkan dulu soalnya seperti apa. Ini dia soalnya. Ya teman-teman lihat, ini ada neraca saldo per 30 November, sedangkan yang untuk soal jurnal umum dan soal jurnal penyesuaiannya itu di bulan Desember. Ya, langsung aja ya, kita mulai ke tutorial. Yang untuk pertama itu gini, teman-teman bisa langsung mengcopy neraca saldo yang ini, di copy ya seperti ini, di kontrol C, saya contohkan ya. Ini baru kursornya harus taruh sini ya, lalu kontrol V. Nah, apabila seperti ini tinggal digeserkan aja. Nanti angka-angkanya dan keterangannya juga akan kelihatan. Tinggal seperti ini aja, tinggal disalin. Lalu yang untuk selanjutnya itu jurnal umum. Langsung masuk ke jurnal umum. Caranya itu teman-teman bisa buat disalin ininya, atau mau ditulis satu-satu juga nggak apa-apa. Nah, di jurnal umum ini soal pertama itu yaitu dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000. Maka untuk keterangannya itu bayar sewa pada kas. Kenapa pada kas? Karena kan kita membayarkan uang sewa, otomatis kas kita juga berkurang. Berarti biaya sewa pada kas. Lalu untuk biaya sewa ini nominalnya itu ada di debit, dan satu lagi kasnya itu pada kredit karena kita mengeluarkan uang. Lalu yang kedua itu ada dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 150.000. Berarti perlengkapan kantor utang karena dibeli secara kredit. Untuk perlengkapan kantor ini berada di debit, dan untuk utang ini berada di kredit sebesar 150.000. Lalu untuk soal yang selanjutnya itu di tanggal 4 dibeli tanah sebesar 12.500.000. Dari jumlah tersebut dibayar secara tunai 2.500.000 dan sisanya dibayar dengan wesel. Berarti tanah, kas, dan utang wesel. Tanah itu ditaruh di situ di debit 12.500.000, kas yang keluar di kredit sebesar 2.500.000, dan utang wesel itu berada di kredit juga sebesar 10 juta. Ya, seperti ini. Lanjut, kita ke buku besar. Untuk di buku besar ini, teman-teman bisa menyalin yang dari jurnal umum, disalin ini, tapi jangan sampai jumlah. Oh ya, untuk jurnal umum ini jumlahnya harus sama ya, balance antara debit dan kredit. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan. Ini di copy, baru ditaruh di sheet baru, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, gimana cara
biar itu tuh jadinya kas-kas semua. Oh ya, kenapa kas yang pertama? Karena pada nomor akun itu kas adalah nomor akun yang paling kecil, maka itu kas pertama. Untuk membuat buku besar itu urutannya dari nomor akun yang terkecil sampai yang terbesar. Tuh. Baru kita setelah diblok pilih filter. Nah, kalau sudah seperti ini yang di keterangan kita klik. Nah, ini diklik sekali lagi, baru taruh pada kas checklistnya, baru diokekan, baru keluar deh seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke piutang, sama bisa teman-teman salin dari jurnal umum itu pindah ke sheet baru, lalu sheetnya ini diganti jadi beban piutang. Gimana cara ganti sheetnya? Itu gampang nih, saya tunjukkan dulu. Nih, ini kan ini untuk menambah sheet ya. Untuk ganti namanya itu diklik sebelah kanan, baru rename, baru bisa diganti namanya. Misalnya ini Raja. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Untuk buku besar ini saya contohkan di K1, dan untuk selanjutnya itu teman-teman tinggal waktu di filternya tinggal dipilih bagian mana yang setelah kas piutang, bagian piutang tuh. Di filter yang ini. Nah, pada bagian yang ini teman-teman tinggal pilih mana yang lebih dahulu, baru di checklist. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Untuk di jurnal penyesuaian ini dia sesuai dengan soalnya. Untuk kenapa jurnal penyesuaian selalu tanggal 31? Karena dia memang di akhir bulan untuk di jurnal penyesuaian ini. Oke, yang pertama itu ada perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan sebesar 300.000. Berarti untuk keterangannya itu biaya perlengkapan kantor, terus yang di bawah itu perlengkapan kantor. Nih, seperti ini, sebesar 300.000. Lalu yang kedua itu biaya iklan yang terpakai. Berarti iklan dibayar di muka, lalu bawah biaya iklan, baru bawahnya itu iklan dibayar di muka. Yang utama itu teman-teman harus tahu keterangannya dulu ya, itu paling utama. Nah, oh ya, saya lupa nyampein. Untuk ref ini kan namanya nomor akun. Nah, untuk nomor akun ini teman-teman bisa nengok di neraca saldo yang tadi udah disalin. Bacaannya apa gitu, misalnya kas ini nomor akunnya kan ada 1101. Nah, seperti itu. Lalu lanjut, itu neraca saldo setelah buku besar. Dia seperti ini, saya hapus dulu ya. Nih, payah membuat baru aja. Nih, seperti ini. Yang ininya kita salin aja. Ini kita salin. Kita taruh di ini tadi, di kontrol ikan. Karena tanggal ini tidak dipakai ya, kita hapus. Oke, hilang ref debit kredit. Untuk data itu neraca saldo
untuk yang neraca saldo setelah buku besar ini, teman-teman bisa cuma seperti ini, memindahkan. Untuk keterangan ini kita buat yang pertama ini pada buku besar itu apa yang pertama? Kas. Dan berapa nomor akunnya atau ref-nya. Nomor akun ini kas itu 1101. Maka kita buat di sini 1101 dan letaknya itu di mana? Ini untuk ini itu kita memilih nominal lagi. Ini pada bagian akhir. Kita tuh cuman nyalin yang pada bagian akhir doang. Yang atasnya nggak usah, berarti yang di akhir ini nominalnya kan 2.500.000, maka yang ditaruh pada kredit ya. Ditaruh di sini yaitu 2.500.000. Untuk mengubah ininya itu bisa di sini tuh, ada kan. Lalu selanjutnya itu ada piutang, itu nomor akunnya 1102. Kita lihat piutang 1102. Yaitu nomor akunnya yang terakhir itu 4.500.000 berada di debit. 4.500.000 berada di debit. 4.500.000 berada di debit. Nah, lanjutkan terus seperti itu. Tetap ingat diambil untuk nominal yang paling bawah. Dan hasilnya harus balance antara debit dan kredit. Kalau misalnya dia nggak balance, berarti itu ada kesalahan. Oke, kita lanjut untuk neraca lajur. Untuk neraca lajur ini, teman-teman bisa yang ininya, yang ini itu disalin dari neraca saldo yang di awal tadi. Nah, untuk kotak selanjutnya itu bisa salin yang ini, disalin baru dihapusin untuk angka-angkanya. Kita langsung aja. Untuk kas di jurnal penyesuaian itu tidak ada. Tidak ada kas kan, makanya tidak ditulis. Lalu piutang dagang juga tidak ada piutang dagang. Lalu asuransi dibayar muka, kita lihat. Asuransi dibayar muka ada, yaitu berada di kredit sebesar 375.000. Maka ditaruh sini di kredit 375.000. Iklan dibayar di muka 1.900.000. Ada nggak iklan dibayar di muka? Ada, di kredit sebesar 1.900.000. Berarti ditaruh di kredit sebesar 1.900.000. Lalu perlengkapan kantor tadi ada sebesar 300.000 di kredit. Maka teman-teman ketik di situ yaitu 300.000 di kredit. Nah, kita lanjut seperti itu terus ya. Tentu taruh nominal angkanya itu sesuai yang di jurnal penyesuaian. Misalnya kayak tadi kan biaya iklan, cari sini mana biaya iklan. Nah, berada di mana? Di debit. Nah, kalau biar nggak susah, warnanya dibedain aja. Lanjut neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu gini caranya. Kas, karena di jurnal penyesuaian nggak ada kas dan piutang dagang itu jurnal penyesuaian nggak ada, maka kita langsung taruh aja di sini sama angkanya seperti ini, dan caranya gini biar nggak capek. Sama dengan ini, diklik baru di enter seperti itu. Nah, untuk iklan dibayar muka, asuransi dibayar muka ini kan ada di debit 750 dan di neraca saldo, dan jurnal penyesuaian di kredit itu ada 375. Itu seperti apa? Nah, karena kalau misalnya ini dikurangkan ini karena beda ya, ini satu di debit satu di kredit, maka dikurangkan. Dan kenapa ini ditaruh di debit? Karena di debit ini nominal lebih besar. Nah, seperti itu caranya. Gini, sama dengan klik ini kurang ini, baru salah, nah ini baru enter. Jadi
ini disalin aja. Tapi kalau misalnya dia sama-sama di debit atau sama-sama di kredit, dia ditambah aja. Nih, ini sama-sama di kredit kan, yang ini, maka di sini juga ditambah aja. Ini sama dengan, salah ya Allah, ini ditambah ini, baru di enter. Nah, gitu caranya. Sama-sama di debit ditambah, sama-sama di kredit ditambah. Kalau misalnya satu debit satu di kredit itu dikurang, tapi lihat nominal mana yang lebih besar, maka hasil dari perkurangan itu ditaruh di sebelah itu, sebelah nominal yang lebih besar. Untuk neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah jurnal penyesuaian itu harus balance semua. Ini sebanyak 95.000 dan neraca saldo di debit dan di kredit sama 95 juta. Maaf, 95 juta maksudnya. Di jurnal penyesuaian itu 3.825.000 di debit dan di kreditnya juga sama 3.825.000. Lanjut. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, ini ada laba, rugi, dan neraca. Saya kasih tahu tipsnya. Untuk neraca itu nomor akun 1 sampai 3. Disalin aja. Ini itu salinan dari yang neraca saldo setelah penyesuaian. Salin aja. Sama caranya tadi, sama dengan diklik yang mana mau di copy baru di enterkan. Cara gampangnya. Lalu untuk laba rugi itu nomor akun 4 sampai 5 kalau di sini. 4 sampai 5 itu disalin. Di yang neraca saldo setelah penyesuaian ini 4 sampai 5 nih, dari 57 juta itu disalin. Seperti itu. Dan laba rugi dan neraca ini enggak balance emang. Jadi enggak apa-apa, seperti itu. Oke. Seperti itu aja mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.